nasahta. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan, menunaikan dan telah memberi nasihat kepada kami. Maka kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya ke arah langit dan mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah. Jadi kalau nanti ada, ini sebagai persaksian Rasulullah Muhammad SAW, kalau di akhirat ditanya, apakah dulu sudah pernah ada nabi yang mengingatkan tentang surga dan neraka, memerintahkan sholat dan sebagainya? Kalau dia yang ditanya mengatakan tidak ada, berarti dia berbohong. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan. Dan ketika beliau berkhutbah, orang yang menyambung suara beliau, karena zaman dulu belum ada mic seperti ini, maka perlu orang yang menyambung suara. Jadi kalau misalkan saya di sini berkhutbah dan jamaahnya banyak, ada misalkan 144.000, maka di sekitar ini semua banyak orang kan? Maka perlu ada yang di sana menyambung suara saya dengan yang lebih keras, berteriak, menyambung suara. Ketika itu yang menyambung suara Nabi kita Muhammad SAW adalah siapa? Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Jadi beliau mengulang suara Nabi. Contoh yang sekarang bisa kita lihat itu di mana? Di Makkah ketika sholat imamnya mengatakan Allahu Akbar. Yang menyambung mengatakan apa? Allahu Akbar. Itu dulu sebelum ada mic, dia yang keras begitu menyambung suara kepada para jamaah. Karena kadang yang imam itu sudah sepuh, suaranya kecil. Allahu Akbar. Karena kalau jadi imam sekaligus teriak-teriak, cepat habis suaranya. Maka ada orang yang menyambung suaranya. Sekarang sudah ada mic, tetapi masih juga dibantu itu. Karena kadang sudah ada mic pun, kalau yang imamnya sudah sepuh, sudah tua, kadang takbir intiqalnya enggak keras. Sami Allahu liman hamidah. Bagi yang jauh di sana, kadang kurang jelas. Tapi kalau ada yang mengulang kan jelas. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Begitu. Nah, dulu yang melanjutkan menyambung suara Rasulullah yaitu Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Dan menyambung suara ini juga terjadi di kajiannya para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, karena ribuan yang datang, belum ada mic, maka untuk menyambung suara perlu orang yang menyambung suara. Setelah selesai khutbah di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Berarti ini hari kedua. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Maka setelah mendengar ayat ini, sahabat Umar menangis. Maka Nabi bertanya, "Ma yubkika?" Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis? Beliau menjawab, "Abkani ana kunna fi ziyadatin min dinina, fa amma idza kamula fa innahu lam yakmul syai'un qat illa naqas." Faqala, "Sadaqta." Umar mengatakan, yang membuat aku menangis adalah aku selama ini senantiasa dalam keadaan bertambah ilmu tentang perkara agamaku. Maka adapun telah sempurna, maka tidak ada sesuatu apapun yang sempurna kecuali akan apa? Akan berkurang. Jadi begitu. Maka Nabi mengatakan, "Shadaqta." Kamu benar. Jadi begitu, sesuatu yang telah sempurna pasti lama-kelamaan apa? Akan berkurang. Anak kecil tumbuh sampai umur maksimal 30 tahun, sempurna, paling kuat, paling ganteng, nanti akan tua. Pohon maksimal, buah paling banyak, lama-lama begitu. Perusahaan sukses sampai puncak, lama-lama juga akan
turun. Apalagi buah kecil, besar, matang turun. Tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali dia akan berkurang. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna selama-lamanya. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan tidak kekal, maka setelah sempurna akan berkurang. Maka ketika mendengar begitu, Nabi mengatakan, kamu benar wahai Umar. Masih di hari itu, hari 9 setelah khutbah, setelah ayat turun, Bilal azan, kemudian iqamah, kemudian Rasulullah bersama para sahabat salat zuhur 2 rakaat. Kemudian Bilal iqamah lagi, salat asar. Maka kemudian di situ Nabi setelah salat asar berwukuf sampai matahari tenggelam. Beliau berwukuf dengan banyak berdoa, berzikir. Jadi kita amin, katakan amin. Jadi kita nanti kalau berwukuf di Arafah, berhaji tanggal 9, kalau di sana berwukuf, di sini kita ngapain? Puasa Arafah. Ketika berwukuf, apa yang kita lakukan? Banyak zikir, banyak memohon ampun, banyak berdoa. Di hari itu betul-betul kita bisa menyaksikan banyak orang itu menangis mengampuni dosanya, memohon ampun atas dosanya, memohon permintaan kepada Allah. Karena itu intinya haji itu di situ. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka semua orang di situ pasti memaksimalkan. Bahkan Nabi, kenapa disyariatkan di situ di jamak? Supaya setelah selesai sholat itu fokus berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan bagi orang yang hajinya mabrur, kata Nabi apa? Raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Dia pulang haji itu seperti hari pertama dilahirkan oleh ibunya. Tidak punya dosa sama sekali. Itu bagi yang hajinya mabrur. Maka semua jamaah pasti mengusahakan di situ memaksimalkan doa, mohon ampun dan sebagainya. Kecuali mungkin 1-2 orang yang sejak awal sudah salah niat, itu mungkin ada. Seperti sebagian keyakinan yang mengatakan ketika melempar jumroh sebagian batunya dibawa pulang biar apa? Biar kaya dan sebagainya. Ini keyakinan yang dolal, yang sesat, yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin semua orang yang niatnya benar ketika Arafah pasti khusyuk, berdoa, berzikir, bahkan sampai bisa menangis. Karena itu kesempatan paling agung. Di hari itu Allah turun, satu-satunya hari yang Allah turun ke langit dunia pada siang hari adalah hari Arafah. Kalau selain hari itu tidak lagi. Allah hanya turun ke langit dunia kapan? Di sepertiga malam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana turunnya Allah ke langit? Jangan kita bayangkan cara turunnya seperti manusia. Karena apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang menyerupainya. Allah berbeda dengan makhluknya. Tetapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mukhalafatu lil hawadisi. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jangan dibayangkan turunnya seperti manusia. Intinya begitu. Hari Arafah itu satu-satunya hari yang Allah turun ke langit dunia mendengar doa hambanya pada siang hari. Tadi sampai mana? Sampai setelah sholat zuhur dan asar, beliau berwukuf di situ, berdoa khusyuk sampai matahari terbenam. Sampai kemudian sedikit warna kuningnya berkurang. Setelah sore itu, maka kemudian beliau membonceng Usamah dan berangkat ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Ini malam hari ke-10, tanggal 9 malam ke-10. Beliau sampai di Muzdalifah, kemudian sholat maghrib dan isya
dengan satu azan dan dua iqamah. Maksudnya gimana? Sekali azan, iqamah, salat maghrib. Iqamah lagi, salat isya. Kemudian setelah salat isya, beliau istirahat. Tidur sampai fajar, sampai subuh. Kemudian beliau salat subuh. Kalau Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya ketika itu bisa maksimal menjalankan rangkaian ibadah haji, bisa mabit sampai fajar, sampai subuh. Kalau jamaah haji sekarang ketika mabit di Muzdalifah atau menginap, itu ada yang sebagian dikasih waktu 2 jam, ada yang nanti jam 12 disuruh lanjut pergi ke Mina. Kenapa? Kalau semua sampai subuh, itu nanti macet di jalan. Bahkan bisa bertabrakan dan sebagainya. Intinya dibuat kloter, satu berangkat, berikutnya berangkat, dibuat jadwal begitu. Kalau Nabi bersama para sahabat dulu bisa maksimal sampai pagi menginapnya. Setelah pagi, berarti ini pagi tanggal berapa? Pagi tanggal 10. Salat fajar, kemudian beliau menaiki ontanya ke tengah-tengah perkumpulan manusia, menghadap kiblat. Beliau berdoa, bertakbir, bertahlil. Kemudian sampai matahari berwarna kekuningan, baru beliau berangkat ke Mina. Dan ketika itu beliau membonceng siapa? Memboncengkan Ibnu Abbas, memboncengkan sahabat yang bernama Al-Fadl bin Abbas, yang mana dikisahkan ketika Al-Fadl bin Abbas dibonceng Rasulullah, kemudian di perjalanan sampai suatu tempat melihat banyak perempuan lalu lalang, Al-Fadl ini mengarahkan pandangannya ke mereka. Kemudian oleh Rasulullah ditutup dengan tangannya. Tetapi karena di sisi lain masih ada yang lalu lalang, beliau menengok ke sisi lain. Dan lagi-lagi Rasulullah menutup pandangannya dengan tangannya, menutup pandangan Al-Fadl dengan tangannya. Ini supaya apa? Mengajarkan bahwasanya laki-laki di tempat keramaian, tempat banyak wanita, hendaknya apa? Menundukkan pandangan, tidak kemudian melepaskan pandangannya ke sana kemari, melihat ke sana kemari. Beliau berjalan lanjut sampai ke Mina. Kemudian beliau melempar jumrah al-kubra atau disebut dengan jumrah Aqabah dengan 7 batu kerikil sebesar buah melinjo. Tahu buah melinjo? Atau biji bengok? Tahu bengok enggak? Bukan koro tapi bengok yang dibuat tempe bengok. Kurang lebih segitu. Melempar jumrah Aqabah, beliau menjadikan Mina berada di sisi kanan beliau dan Ka'bah atau Mekah di sisi kiri. Maksudnya arah Mekah itu di sana, dan beliau melempar jumrahnya. Bertakbir setiap melempar, Allahu Akbar, sebanyak 7 kali. Setelah selesai itu, kemudian beliau berpindah ke tempat penyembelihan. Maka beliau menyembelih berapa? 63 hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Bapak pernah menyembelih berapa hewan kurban, Pak, dengan tangan sendiri? Pernah maraton 10 hewan kurban sendiri? Belum pernah, nggih? Rasulullah 63 unta beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Mungkin ketika itu butuh 5 pisau mungkin. Karena kalau pisau sudah kena tulang, itu sedikit berkurang ketajamannya. Kita bayangkan seandainya 1 pisau untuk berapa? 10 unta. Maka 60 berarti 6 pisau, bukan 5, 6. Padahal beliau membawa berapa? Membawa 100.
63 jumlahnya sama dengan jumlah umur beliau. Beliau sembelih dengan tangan sendiri, dan sisanya yang 37 beliau berikan kepada menantunya. Siapa yang menyembelih? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Sisanya disembelih oleh sahabat Ali. Kemudian dari setiap itu diambil dagingnya dan dimasak, sebagian dibagikan ke fakir miskin. Kemudian Rasulullah bersama para sahabat Ali memakan dagingnya dan meminum kuahnya. Kemudian setelah selesai menyembelih, beliau tawaf ifadah ke Makkah. Maka sampai di Mekah kemudian beliau sholat zuhur. Jadi tanggal 10 itu, kalau di sini kita ngapain? Sholat Idul Adha. Kalau di sana rangkaian ibadah haji itu apa? Melempar jumrah Aqabah, menyembelih hewan kurban. Kalau dahulu sembelih sendiri, kalau sekarang ada panitia, kita tinggal membayar. Kita nggak tahu, pokoknya yang penting sudah ada yang menyembelih. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, memotong rambut. Setelah ini selesai, baru namanya itu selesai apa? Selesai tahallul awal, boleh mengganti baju, boleh mengganti pakaian ihram dengan baju biasa. Dia boleh memakai pakaian yang berjahit yang membentuk tubuh. Nah, Rasulullah melempar jumrah, kemudian menyembelih hewan kurbannya, kemudian tawaf ke Mekah, tawaf ifadah di Ka'bah. Kemudian mendatangi sumur Zam-Zam yang mana di situ ketika itu ada Bani Abdul Muttalib yang sedang memberi minum air Zam-Zam. Maka beliau mengatakan, "Inzi'u Bani Abdul Muttalib falaula an yaghlibakum an-nasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum." Terus tarik wahai Bani Abdul Muttalib. Maksud tarik itu tarik ininya, tarik timbanya. Kalaulah bukan saya khawatir orang-orang itu mengira ini bagian dari manasik haji dan mereka akan mengalahkan kalian, merebut kalian dari memberi air minum ini, tentu aku akan ikut menarik timba bersama kalian. Karena beliau faham besarnya pahala bagi yang memberi air minum. Tapi karena beliau khawatir kalau beliau ikut itu, nanti para sahabat mengikuti, dikira ini bagian dari ibadah haji, maka beliau nggak ikut menarik. Kalau tidak, beliau pasti ikut karena faham besarnya pahala. Maka kalau di Arab Saudi, di semua masjid, 97% masjid di sana pasti di belakang ada freezernya, dan di situ ada air minum gratis, tinggal ambil. Kalau musim panen kurma, tambah lagi kadang ada kurma gratis, tinggal ambil. Kalau di Masjidil Haram ada kulkasnya enggak? Enggak ada kulkas. Adanya apa? Kran air Zam-Zam, dan itu dingin airnya. Bahkan sebagian kalau batal di dalam masjid dan dia hanya butuh wudu, nggak butuh buang air, dia kadang wudunya di dekat tempat minum Zam-Zam. Karena kalau keluar ke WC jauh, sudah iqamah mau sholat, dia keluar ke WC, keluar dari WC sudah selesai sholatnya. Karena apa? Jauh, tambah lagi antri, tambah perjalanan, banyak orang. Maka kadang milih sebagian wudu dengan air Zam-Zam di dalam masjid. Memang airnya nggak kemana-mana. Di tempat minum itu ada celah-celah airnya, jadi air bisa keluar. Dan petugas di situ banyak yang standby membersihkan. Begitu. Beliau tadi apa? Melempar jumrah, menyembelih kurban, tawaf ifadah, kemudian minum air Zam-Zam. Dan di hari itu juga, di hari ke-10 itu, beliau berkhutbah lagi, berpidato lagi di depan para sahabat. Beliau mengatakan, "Inna zamana qad istadara ka hay'ati yaumi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya zaman atau perputaran waktu itu berputar sebagaimana ketetapan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12
isna asyra syahra, 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 darinya itu bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 dari 4 bulan haram itu berturut-turut, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah Rajab Mudhar, yaitu yang berada antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Kemudian beliau mengatakan, bulan apakah ini? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan kita berdiam sebentar sampai kita mengira bahwasanya beliau akan mengganti nama dengan nama yang lain. Maka beliau mengatakan, apakah bukan Dzulhijjah? Kita mengatakan betul. Tempat apakah ini? Kita mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian kita terdiam sampai kita mengira Rasulullah akan memberikan nama dengan nama selain yang kita kenal. Kemudian beliau mengatakan, bukankah ini Mekkah? Kemudian kita mengatakan, ya betul. Kemudian beliau bertanya lagi, hari apakah sekarang? Kita menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan kita terdiam lagi sampai kita mengira beliau akan mengganti nama dengan nama yang baru. Maka beliau mengatakan, bukankah hari Nahar, hari menyembelih hewan kurban? Kita mengatakan, bala, betul wahai Rasulullah. Maka kemudian beliau mengatakan lagi, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu terhormat seperti terhormatnya hari kalian saat ini, di tempat kalian saat ini, di bulan kalian saat ini. Maka kalian wasatalqawna rabbakum, karena sudah mau jam 4, tidak saya baca teksnya, saya langsung baca artinya. Maka kalian akan bertemu Tuhan kalian, dan kalian akan ditanya tentang amal-amal kalian. Maka janganlah kalian kembali setelah sepeninggalku, kembali dolal, kembali ke kesesatan, dan kalian saling membunuh satu sama lain. Ala hal ballagh, apakah aku sudah menyampaikan? Para sahabat mengatakan, na'am, betul wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan lagi, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Falyuballighu syahidul ghaiba, begitu. Maka hendaklah yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian tadi kan hari keberapa? Hari ke-10. Maka hari ke-11, 12, 13 beliau di Mina mengajarkan para sahabatnya syariat Islam, kemudian mendidik mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi yang paling inti dari 3 hari ini adalah apa? Ibadah, yaitu melempar jumrah. Jumrah ula, wusta, aqabah. Tanggal 11 melempar jumrah ula, wusta, aqabah. Tanggal 12 melempar jumrah ula, wusta, aqabah. Bagi yang mau pulang tanggal 12 itu boleh. Itu namanya apa? Nafar awal. Rombongan pertama yang dia pergi meninggalkan Mina. Atau yang mau menyempurnakan sampai tanggal 13 itu boleh. Maka Rasulullah menyempurnakan sampai tanggal 13. Setelah sempurna sampai tanggal 13, maka beliau kemudian meninggalkan Mina dan tinggal di kaki gunung Bani Kinanah di tempat yang bernama Al-Abtah. Kemudian beliau tinggal di situ, menginap semalam, dan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya di situ. Kemudian setelah malam beliau berangkat ke Ka'bah. Jadi dari Mina ke Ka'bah itu kan agak jauh, maka beliau sempat mampir di kaki gunung Bani Kinanah di Al-Abtah. Salat duhur, asar, maghrib, isya.
kemudian beliau istirahat sebentar, kemudian setelah malam beliau lanjut ke Mekah untuk apa? Tawaf wada, tawaf perpisahan. Dan itu diikuti bersama semua para sahabatnya. Setelah tawaf wada, maka selesailah rangkaian ibadah haji. Maka beliau kemudian setelah itu pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah bukan untuk santai-santai, tetapi untuk melanjutkan perjuangan lagi. Yang gak lama setelah itu beliau wafat. Apa hal yang pertama beliau lakukan setelah sampai di Madinah? Beliau mengutus pasukan ke Romawi untuk menyerang mereka. Karena mereka semakin sombong, semakin sewenang-wenang. Allah mengutus pasukan ke Romawi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, yang ketika itu baru berumur 18 tahun. Sudah memimpin pasukan, di mana di antara pasukannya ada Abu Bakar yang sudah tua, ada Umar, ada Khalid bin Walid, ada Ali. Bahkan sebagian sahabat sempat meragukan itu, tetapi kemudian Rasulullah menasihati dan mereka taat. Setelah beliau mengutus ini, enggak lama kemudian beliau dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah haji wada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari rangkaian itu beliau mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah dariku rangkaian ibadah haji kalian. Dan ini dijelaskan oleh lebih rinci, tata cara ibadah haji ini dijelaskan lebih rinci oleh sahabat Jabir dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jabir. Itu menjelaskan tata cara ibadah haji. Mirip-mirip seperti ini, tetapi lebih lengkap. Lebih lengkap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit tadi menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah wawasan kita tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada salah dan khilaf, kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.